Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 696 sampai bab 700. Bab 696 konfrontasi pertama. Hei, itu tidak masalah. Penguasa kota Baisui tersenyum sedikit dan menghentikannya untuk melanjutkan. Dia berkata, mendengarkan suara-suara itu, keduanya adalah pria muda berusia awal 20-an. Mereka datang dari benua lain dan cukup berbakat. Tentu saja, merasa menyendiri tidak dapat dihindari. Reaksi penguasa kota Baisui mengejutkan Wu Yun. Dia awalnya mengira penguasa kota akan langsung marah karena penolakannya, tetapi dia tidak menyangka bukan itu masalahnya. Tapi diam-diam dia mengangguk di dalam hatinya, sepertinya itu seperti yang dia harapkan. Benua utara ini tidak semuanya bajingan yang mendiskriminasi orang luar seperti mereka. Beberapa orang dengan status yang benar-benar mulia tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Melihat Wu Yun dan yang lainnya menolak, penguasa kota Baisui menanyakan nama mereka lagi. Wu Yun tidak menyembunyikan ini. Dia menjawab, Wu Yun. Anak laki-laki berbaju ungu juga mengangguk dan berkata, Ziling Lu. Dan hanya pada saat inilah Wu Yun mengetahui bahwa orang ini bernama Ziling Lu. Dia awalnya ingin menyimpannya, tetapi Wu Yun sangat ingin dan ingin pergi ke ibu kota, jadi penguasa Baisui tidak berbuat banyak untuk membujuk mereka agar tetap tinggal. Namun, sebelum berangkat, masing-masing diberi plakat giok. Dia juga memberi tahu mereka bahwa jika mereka menghadapi kesulitan di daerah ini di masa depan, tablet giok ini harus dapat memainkan peran tertentu. Piring batu giok ini memiliki tulisan, air putih, yang tercetak di atasnya. Arti dari wakil tersebut jelas, membuktikan bahwa keduanya adalah orang-orang yang sangat mulia di istana penguasa kota-kota Baisui, yang telah dipilih langsung oleh penguasa kota. Terima kasih. Wu Yun dan Ziling Lu mengambil plakat giok pada saat bersamaan. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada istana tuan kota, Wu Yun buru-buru meninggalkan kota Baisui dan pergi ke ibu kota istana raja. Namun, perjalanan ke sini masih panjang, meskipun Wu Yun tidak pernah tidur dan terus bergerak maju dengan seluruh kekuatannya. Setidaknya, itu akan memakan waktu 2 hari. Namun, tidak ada jalan lain untuk mengatasi hal ini. Setelah meninggalkan kota Baisui, Wu Yun melepas topengnya. Sepanjang perjalanan, saya terus memikirkan Ziling Lu, dan saya selalu merasa kemunculan orang ini terlalu mendadak. Dia muncul begitu saja tanpa bisa dijelaskan, dan sepertinya dia tidak berada di kota Baisui sebelumnya. Karena bahkan penguasa kota Baiyun pun tidak mengenal orang seperti itu. Namun, mungkin dia sudah lama berada di sini, tapi dia tidak pernah muncul. Jika orang seperti dia ingin bersembunyi, saya khawatir tidak ada yang bisa menemukannya. Wu Yun dikelilingi oleh banyak keraguan. Kenapa dia muncul saat aku muncul? Mungkinkah itu ditujukan padaku? Tapi saya pasti tidak kenal orang seperti itu. Tapi kenapa, aku selalu bisa merasakan perasaan familiar padanya? Keakraban seperti ini bukanlah keakraban antar teman, melainkan perasaan yang sangat halus dan aneh. Yang paling tidak bisa disingkirkan Wu Yun adalah mata Ziling Lu. Itu dalam dan tidak dapat dilihat, memberikan perasaan misterius kepada orang-orang. Orang seperti ini adalah yang paling menakutkan. Mengambil napas dalam-dalam, Wu Yun menyingkirkan pikiran-pikiran berantakan di benaknya. Karena Anda tidak dapat memahaminya, berpikir terlalu banyak tidak akan ada gunanya. Jika mereka musuh, mereka pasti akan bertemu lagi di masa depan. Dia dan Ziling Lu segera berpisah setelah meninggalkan istana tuan kota. Kalau dipikir-pikir, aku tidak akan bertemu orang ini lagi dalam waktu singkat. Untuk menuju ibu kota, kita melewati beberapa gunung. Tapi monster yang sedikit lebih kuat di pegunungan ini telah dibersihkan atau diusir oleh penduduk Kabupaten Yunling. Pada awalnya, Wu Yun kadang-kadang menemukan beberapa rumah jerami yang dibangun oleh penduduk desa biasa di pegunungan. Namun setelah setengah hari, lambat laun menjadi sepi. Hitung, dengan kecepatan penuh, dibutuhkan waktu setengah hari dan tengah malam. Wu Yun mengkhawatirkan keselamatan Bai Ling dan tidak melambat sama sekali.
Tapi saat ini, Wu Yun tiba-tiba merasakan nafas aneh menyapu dari kejauhan. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dia berhenti tiba-tiba dan melihat sekeliling. Pada saat yang sama, saya merasakan nafas semakin dekat. Wu Yun menatap sekeliling dengan waspada dan berteriak, "Siapa itu?" Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Wu Yun berubah lagi. Saya melihat seorang pemuda berpakaian ungu datang dari kejauhan. Kecepatannya sangat cepat, teknik gerakannya aneh dan misterius, sebenarnya tidak kalah dengan Wandering Dragon Step milik Wu Yun. Orang ini jelas adalah Ziling Lu. Mata Wu Yun tiba-tiba menjadi dingin, dia berpikir sebelumnya bahwa dia mungkin tidak akan melihat orang ini lagi untuk sementara waktu. Tanpa diduga, kami bertemu lagi begitu cepat. Apalagi kali ini, Wu Yun yakin dia ada di sini hanya untuk dirinya sendiri. Saya melihat jalan Ziling menghalangi bagian depan Wu Yun, 10 meter jauhnya. Dia tidak mengatakan apapun, hanya mencibir dan menatap Wu Yun. Saat ini, topeng di wajahnya sudah dilepas. Inilah wajah seorang pemuda, bisa dikatakan sangat tampan, bahkan bisa dikatakan monster. Tapi itu sama dengan suaranya. Penampilannya juga tampak tidak sesuai dengan matanya yang dalam. Itu kamu. Wu Yundang berbicara lebih dulu. Tapi Ziling Lu tidak menjawabnya, dan masih menatap dengan dingin. Setelah beberapa saat, Wu Yun berkata, "Jika tidak terjadi apa-apa, minggir, saya ingin pergi ke ibu kota." Saat ini, nada suara Wu Yun sudah sedikit dingin. Jika Anda tidak pergi ke Three Treasures Hall untuk apapun, Anda harus menyiapkan sesuatu. Melihat Wu Yun bersiap untuk pergi, Ziling Lu akhirnya berbicara. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Wu Yun tertegun sejenak. Kata-katanya terdengar seperti teman lama yang bertemu satu sama lain, tetapi dia sangat yakin bahwa di antara teman-temannya, sama sekali tidak ada orang seperti dia. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan malu. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Jika tidak terjadi apa-apa, keluar dari sini." Wu Yun tidak sopan. "Aku sudah cemas, tapi kamu berhenti di depanku dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat kamu berkata, lama tidak bertemu. Apakah kita saling mengenal dengan baik?" Ziling Lu tidak marah sama sekali, tapi tiba-tiba tertawa. Berkata, "Saya pikir Anda akan berbeda, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda juga seorang pria sembrono kelas 2 dengan kata-kata yang kejam. Keluar dari sini, Anda pria paman yang ceroboh. Saya sedang terburu-buru untuk pergi ke ibu kota. Jika ada yang harus kau lakukan, katakan saja padaku secepatnya. Jika kau ingin melawanku, anak kecil, aku hanya ingin menemanimu." Wu Yun tidak menyisakan ruang untuknya. Dia tahu bahwa orang seperti Ziling Lu pasti sangat menyendiri dan sombong, dan dia pasti tidak akan datang jauh-jauh ke sini hanya untuk berteman dengannya. Selain itu, jika ingin mendapat teman, Anda harus mulai mengobrol di Whitewater City. Melakukan sesuatu. Ziling Lu tiba-tiba berhenti tersenyum dan berkata, "Ya, aku di sini untuk melakukan sesuatu denganmu." "Siapa kamu?" Wu Yun menggeram dengan mata dingin. "Siapa aku? Aku tidak akan memberitahumu sampai kamu menang." Ziling Lu berteriak dingin, dan kemudian aura besar langsung menyapu dirinya. Wajah Wu Yun membeku sesaat, pria ini sepertinya seumuran dengannya, tapi dia baru saja memiliki aura itu. Perasaan seperti itu membuat Wu Yun tidak mungkin memahami tingkat kultivasi yang sebenarnya. Apakah dia sudah begitu menakutkan? Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri, bersiap untuk merasakannya lagi, tetapi menemukan bahwa Ziling Lu telah mengambil kembali aura yang baru saja dia keluarkan. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Wu Yun berkata pada dirinya sendiri dengan heran. Tetapi hanya Ziling Lu yang berkata, "Tidak perlu berspekulasi tentang asal-usul saya. Saya mengatakan bahwa selama Anda mengalahkan saya pasti akan memberitahu Anda. Selain itu, saya akan menekan kultivasi saya ke tingkat yang sama dengan Anda dan tidak akan mengganggu Anda." Kalimat terakhir itu membuat Wu Yun perlahan merasakan gelombang kemarahan di hatinya. Di dunia yang sama, menindas saya. Hehe. Tidak diketahui secara pasti siapa yang menindas siapa. Bab 697, Penghinaan, Murka Dewa Perang. "Ayo!" Ziling Lu berteriak dengan dingin. Mata Wu Yun menyipit,
dan dia melihat bahwa Jenderal Zilinglu ini telah menekan budidayanya ke alam transformasi dewa tingkat kedua. Saya melihat Wu Yun terbang langsung dan menyerang jalan Ziling dengan telapak tangan. Zilinglu tidak mengelak, tapi langsung mengangkat telapak tangannya, bersiap untuk melawannya secara langsung. Tak satu pun dari mereka menggunakan keterampilan seni bela diri dengan telapak tangan ini. Itu hanyalah pertarungan keras energi spiritual murni. Perbandingannya adalah kekayaan energi spiritual dalam tubuh. Dan karena ini adalah kompetisi kekuatan energi spiritual, Wu Yun tidak mau mengambil risiko. Dia mengambil kembali Melting Fire menjadi spirit yang sudah digunakan. Aku akan bertarung denganmu demi aura murni. Kemudian Wu Yun tertawa diam-diam dan berkata, jika Anda mencoba bersaing dengan saya untuk mendapatkan kekayaan energi spiritual saya, jika Anda menekannya, bukankah 8 meridian di tubuh saya akan terbuka dengan sia-sia? Boom! Kedua telapak tangan kanan dengan cepat saling bertabrakan. Saya melihat gelombang energi spiritual yang kuat menyapu dirinya dalam sekejap. Pepohonan di sekitarnya tersapu angin kencang seolah tertiup angin kencang, membuat mereka ingin menundukkan kepala. Tapi saat ini, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Aku bergumam pada diriku sendiri. Aura yang sangat kuat. Pada saat yang sama, saya merasa kaki saya berantakan, dan saya mundur 4 langkah. Zilinglu hanya mundur selangkah. Wajah Wu Yun tiba-tiba terkejut. Dia benar-benar kalah. Dia berdiri teguh dan menatap orang ini dengan tatapan yang luar biasa, harus dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia gagal dalam kompetisi energi spiritual tingkat yang sama. Apa? Luar biasa, kan? Zilinglu tiba-tiba tertawa. Wu Yun tidak berkata apa-apa, kilatan keterkejutan muncul di matanya. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang telah membuka 8 meridian? Begitu dia mengatakan ini, mata Wu Yun melebar dan dia menatap Zilinglu dengan tidak percaya. Bagaimana dia tahu bahwa pembukaan 8 meridian tidak ada di benua hutan belantara? Bagaimana dia tahu bahwa saya telah membuka 8 meridian? Tepat ketika Wu Yun terkejut, dia melihat Zilinglu merentangkan tangannya. Benar saja, hanya 8 meridian yang terlihat jelas mengalir di sekujur tubuhnya. Muncul di depan Wu Yun. Ini adalah cara yang sama ketika Zilinglu menggunakan energi spiritualnya untuk berevolusi secara paksa menjadi 8 meridian di tubuhnya. Tetapi pada saat ini, Zilinglu terus berkata, apa? Luar biasa, kan? Bagaimanapun, hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat apa kekuatan 8 meridian itu. Saya akan memberi tahu Anda apa yang telah Anda pelajari. Tapi itu hanya menggores permukaannya. Sampai saat ini, Wu Yun tenggelam dalam keterkejutan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya duga. Saya sebenarnya bisa bertemu dengan orang kedua yang telah membuka 8 meridian di benua hutan belantara. Tapi saat ini, Zilinglu merentangkan tangannya dan bergegas menuju Wu Yun lagi. Wu Yun dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Dia berbalik untuk memblokir, tapi ditekan lagi. Setelah beberapa gerakan, Wu Yun ditekan sampai mati. Meskipun dia tidak dikalahkan, dia hanya bisa melawan. Orang ini sangat kuat. Ini adalah satu-satunya pemikiran Wu Yun saat ini. Ini memang pertama kalinya Wu Yun bertemu seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama, ditekan oleh lawan seperti ini sejak dia mulai berlatih seni dewa bela diri Taisang. Selain itu, Zilinglu tidak menggunakan keterampilan seni bela diri apapun dalam gerakan ini. Ini murni tentang penggunaan energi spiritual, tubuh fisik, dan kecepatan untuk berkultivasi. Tapi hal-hal ini adalah hal yang sangat diyakini oleh Wu Yun. Tanpa diduga, di tangan Zilinglu, dia tidak bisa mendapatkan setengah sen pun. Tiba-tiba, mata Wu Yun menyipit. Mundur beberapa langkah, lelehkan api ke dalam roh dan aktifkan secara perlahan. Ini bukan waktunya menjadi pahlawan, pria misterius ini sangat kuat. Kita tidak bisa terus menghabiskan waktu bersamanya di sini, kita harus segera menyingkirkannya. Saya melihat Wu Yun perlahan-lahan mengubah api menjadi roh. Bersiap untuk melakukan serangan, api suci menyerang tubuh, dan mengalahkannya dengan satu gerakan. Ledakan. Dia menerima tamparan Zilinglu. Wu Yun mengira dia akan berhasil, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan yang melebur menjadi api dan roh ini akan langsung dikembalikan ke tubuh Wu Yun melalui jalan Ziling.
Di saat yang sama, suara Zilinglu terdengar dingin. Mencairkan api menjadi roh. Itu hanya tipuan kecil. Itu tidak akan merugikanku. Wu Yun buru-buru mundur beberapa langkah. Kemarahan muncul di matanya, dan dia berkata dengan dingin, siapa kamu? Zilinglu juga menghentikan gerakannya dan berkata, kamu sepertinya tidak memiliki ingatan yang baik. Sudah kubilang, jika kamu mengalahkanku, kamu hanya kemudian apakah kamu mempunyai kesempatan untuk bertanya padaku? Pada saat ini, wajah Wu Yun tidak lagi ngeri, tetapi marah. Saya merasakan gelombang kemarahan mengalir ke atas kepala saya dengan gila-gilaan. Menggertakkan giginya, orang gila. Tidak mampu mengalahkan Zilinglu hanyalah salah satu alasan kemarahan Wu Yun. Yang benar-benar membuatnya meledak adalah ejekan dan penghinaan. Baru saja, Zilinglu telah mematahkan kemampuannya untuk melelehkan api menjadi roh, dan jelas bisa melukainya kembali. Namun kekuatan itu dikirim kembali ke tubuh secara utuh oleh Zilinglu. Perilaku ini sangat mirip dengan kucing tua yang sedang bermain dengan tikus. Meskipun karakter Wu Yun telah dipoles berkali-kali, dia bukan lagi pemuda impulsif seperti sebelumnya. Namun, bukan berarti sikap acuh tak acuh dalam hatinya telah hilang. Kamu bisa menyakitiku, tapi kamu tidak akan pernah bisa bermain-main denganku. Wu Yun benar-benar tidak tahan dengan perasaan digoda. Melihat mata Wu Yun yang semakin marah, Zilinglu berkata dengan penuh minat, apakah kamu marah? Bagus sekali, kalau begitu biarkan aku melihat betapa kuatnya kamu saat kamu marah. Tiba-tiba, hanya bayangan dewa perang yang terlihat. Wu Hun muncul di belakangnya. Sekarang dia tahu bahwa Wu Yun memiliki 8 meridian yang terbuka di tubuhnya, rahasia ini bukan lagi rahasia di mata orang ini. Dalam sekejap, tingkat kultivasi Wu Yun naik ke tingkat ketiga. Mencapai tingkat kelima dari alam ilahi. Kekuatan 8 meridian juga berjalan liar. Dengarkan saja Wu Yun mengaum, kamu tidak perlu menekan kultivasimu. Ayo, gunakan semua kekuatanmu dan biarkan aku melihat seberapa mampu kamu. Tapi Zilinglu masih mencibir dan berkata, tidak perlu menekan. Tidak, aku hanya ingin memberitahumu bahwa apapun yang kamu punya, aku punya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Kemudian, siluet harimau besar tiba-tiba muncul di belakang Zilinglu. Melihat kekuatan harimau ini, ternyata tidak lebih lemah dari bayangan dewa bela diri Wu Yun. Dan tingkat kultivasi Zilinglu tiba-tiba melonjak ke alam transformasi dewa tingkat kelima. Wu Yun merasa bahwa ini bukanlah pelepasan dari kultivasinya yang tertekan, tetapi seperti Wu Yun, roh harimaulah yang meningkatkannya untuknya. Apakah kamu dari Wu Yu? Wu Yun menunjuk ke Zilingrod dan berteriak. Zilinglu berkata dengan dingin, wilayah bela diri. Itu hanya dunia kecil, bagaimana bisa menampung dewa besar seperti saya? Pada saat ini, meskipun Wu Yun sangat marah, dia tidak mengambil tindakan secara langsung. Dia harus tetap tenang. Sangat aneh. Jalan Ziling ini sungguh aneh, sepertinya dia memiliki semua yang dimiliki Wu Yun. Terlebih lagi, Wu Yun dapat merasakan bahwa Zilinglu ini sebenarnya sedikit lebih kuat darinya dalam segala aspek. Bahkan tubuh fisik dan kecepatan Wu Yun yang paling percaya diri tidak dapat dicapai sama sekali. Siapa bajingan ini? Dia bisa menyakitiku tapi tidak menyakitiku. Apakah itu hanya untuk mempermalukanku? Aku tidak menyangka kamu akan selamat. Tepat ketika Wu Yun bingung, dia tiba-tiba mendengar suara keras. Sumber suara ini sebenarnya ada di dalam tubuhnya. Bab 698 lawan terkuat. Wu Yun awalnya bingung, lalu tiba-tiba terkejut. Diam-diam, itu adalah dewa perang. Suara tadi dibuat oleh dewa perang. Dari mana asal-usul Zilinglu ini, sehingga dia benar-benar bisa membuat dewa perang muncul secara langsung? Setelah memikirkannya sejenak, aku teringat apa yang baru saja dikatakan dewa perang. Pikirkan lagi tentang Zilinglu, yang begitu menakutkan dan memiliki segala kekuatan. Menakutkan memikirkannya. Mungkinkah Zilinglu ini juga merupakan pewaris kekuatan kuno? Selain itu, Wu Yun tidak bisa memikirkan kemungkinan apapun. Hei, aku tidak menyangka dewa bela diri perkasa yang menguasai alam dewa akan berakhir seperti ini. Pada saat ini, suara lain datang dari tubuh Zilinglu.
Suara pria ini terdengar tajam, dan saya menyimpulkan dari perasaannya bahwa dia tidak terdengar seperti orang baik. Wu Yun diam-diam berpikir, itu seperti yang dia harapkan. Sesaat kemudian, terlihat sesosok tubuh perlahan muncul dari tubuh Zilinglu. Pria ini bertubuh kurus, alis seram, mata lancip, belum lagi mulut lancip dan pipi monyet, namun ia juga berpenampilan seperti penjahat. Setelah pria ini muncul, dia berkata, Wu Lingtian, ketika kamu membunuhku Bai Yuji, kamu tidak pernah membayangkan bahwa kita akan bertemu seperti ini, kan? Mata Wu Yun sedikit berkedut, ternyata lelaki tua ini bernama Bai Yuji. Tampaknya Zilinglu menerima warisannya. Pantas saja Zilinglu ini tiba-tiba muncul dan mengincarnya seperti ini. Ternyata semuanya bermula dari kebencian di baliknya. Jika aku bisa membunuhmu sekali, aku bisa membunuhmu 10 atau 100 kali. Pada saat yang sama, Wu Yun merasakan sedikit fluktuasi ramuan emas di tubuhnya. Sesaat kemudian, sosok agung muncul di samping Wu Yun. Itu adalah dewa perang itu sendiri. Namun, Wu Yun masih belum bisa melihat penampilannya dengan jelas. Melihat dewa bela diri sendiri, mata mesin giok putih itu sedikit mengelak. Terlihat bahwa dia secara naluriah dan agak takut pada dewa perang. Namun, jejak ketakutan ini dengan cepat menghilang. Mesin giok putih itu mencibir dan berkata, Wu Lingtian, jangan khawatir di sini. Sepertinya kamu baru memulihkan kurang dari 10% kekuatanmu, dan kamu masih ingin membunuhku hanya karena ini. Apakah kamu pikir apakah masih orang yang sama seperti kamu dulu? Idiot berbicara tentang mimpi. Yang mengejutkan Wu Yun adalah ternyata nama dewa perang itu adalah Wu Lingtian. Dia diam-diam berpikir, nama yang mendominasi. Namun, dewa perang tidak membantah perkataan mesin giok putih. Tampaknya apa yang dikatakan mesin giok putih ini benar adanya. Melihat dewa perang tidak berbicara, wajah mesin giok putih itu tiba-tiba dipenuhi amarah. Berkata, Wu Lingtian, kamu sangat menyakitiku saat itu. Aku bekerja keras untukmu, tapi aku baru saja membunuhmu, seorang jenderal dewa, dan kamu benar-benar menghancurkan tubuhku secara langsung. Jika bukan karena jiwa iblis bulu hantu milikku, aku khawatir aku tidak akan pernah bisa membalaskan dendammu. Membunuh seorang jenderal dewa adalah kejahatan yang layak dihukum mati. Aku tidak menyangka bahwa kelalaian sesaatku benar-benar membuatmu bertahan hidup. Dewa perang berkata dengan dingin. Dari percakapan mereka, yang paling menakutkan bagi Wu Yun adalah apa yang dikatakan Bai Yuji tentang jiwa iblis bulu hantu. Bisa menjadi senjata di tangan orang seperti itu mungkin lebih dari sekedar artefak. Kemungkinan besar itu adalah senjata suci, dan senjata suci dengan jiwa. Jika senjata suci ini benar-benar ada pada Zilinglu ini, mungkin akan sangat berbahaya jika dia bertarung dengan Zilinglu ini di masa depan. Saat Wu Yun berpikir, dia hanya mendengar mesin giok putih berbicara lagi. Pada saat ini, kemarahan di wajahnya berangsur-angsur hilang dan digantikan oleh cibiran. Berkata, Wu Lingtian, tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang. Sekarang adalah awal balas dendamku. Kamu baru memulihkan tingkat kekuatan belaka, dan aku jauh lebih kuat darimu. Jika aku ingin membunuhmu sekarang, itu akan terjadi lebih mudah daripada menghancurkanmu sampai mati. Seekor ayam bahkan lebih sederhana. Tiba-tiba, seluruh tubuh pria itu gemetar, dan kemudian, aura menakutkan dilepaskan seketika. Wajah Wu Yun langsung membeku, dan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Tanpa terlihat, tekanan mengerikan melanda. Perasaan ini membuat bulu kuduk Wu Yun berdiri. Dia belum pernah merasakan aura mengerikan seperti itu pada siapapun. Bahkan Wu Xitian tidak sepersepuluh dari orang ini. Perasaan ini sangat buruk. Dia tidak dapat memahami betapa menakutkannya tingkat budidaya mesin giok putih saat ini. Mungkin, kekuatan semacam ini seharusnya bukan lagi milik benua hutan belantara. Di saat yang sama, bahkan tubuh suci abadi yang telah mencapai tingkat kedua yang tidak dapat dihancurkan masih terasa seperti akan dihancurkan. Gelombang rasa sakit yang hebat datang dari tubuh dan tulangnya. Wu Yun bahkan mau tidak mau ingin menangis kesakitan, tapi dia menahannya. Saat ini, dia adalah wajah dewa bela diri, jika dia gagal menahannya, wajah dewa bela dirilah yang akan hilang.
Tidak peduli betapa menakutkannya lawannya, Wu Yun harus menanggungnya. Namun penindasan ganda semacam ini berasal dari kultivasi dan jiwa. Bagaimana Wu Yun bisa bertahan? Saat ini, seluruh tubuhnya basah kuyup. Karena kesakitan, tubuhnya gemetar dan berkeringat banyak. Tepat ketika Wu Yun hampir tidak tahan lagi, dia merasa rileks. Keluar. Suara agung Dewa Perang terdengar, dan kemudian Dewa Perang melambaikan lengan bajunya. Wu Yun langsung merasa ringan. Di sisi lain, mesin giok putih sebenarnya mundur 2 langkah. Menatap Dewa Perang dengan tatapan aneh, dia berkata, kamu sebenarnya. Tapi segera, tatapan aneh itu berubah menjadi penghinaan. Begitu. Saya mengerti. Langkah yang memaksa saya mundur barusan membuat Anda harus bekerja keras setidaknya selama beberapa dekade, bukan? Kali ini, Dewa Perang tidak membantahnya. Wu Yun baru saja mendengarkan kata-kata Bai Yuji. Saya berpikir dalam hati, langkah yang digunakan Dewa Bela Diri untuk menyelamatkan saya ini membutuhkan kerja keras selama puluhan tahun. Pantas saja Dewa Bela Diri enggan mengambil tindakan. Mungkinkah seperti yang dia katakan, Dewa Bela Diri baru pulih kurang dari 1 tingkat kekuatannya? Dia perlahan membuka matanya dan melihat mesin giok putih menatapnya dengan penuh minat. Berkata, Wu Lingtian, penerus yang kamu pilih tidaklah buruk. Karena begitu tertindas olehku, dia dapat bertahan hidup tanpa kematian. Itu bagus dan menarik. Dewa Perang tidak menjawab lagi. Wu Yun mengertakkan gigi, meski menyakitkan, amarahnya sudah mencapai puncak kepalanya. Dia belum pernah begitu marah. Diperlakukan seperti mainan, dimainkan seperti ini. Perasaan terhina ini. Wu Yun tidak tahan. Apalagi bukan hanya dia yang dipermalukan, tapi juga Dewa Perang. Baginya, Dewa Perang itu seperti orang tua yang terlahir kembali. Tanpa Dewa Perang, tidak akan ada Wu Yun hari ini. Tidak peduli apa, Wu Yun benar-benar tidak tahan dengan bau mulut ini. Tiba-tiba, Wu Yun tiba-tiba mengabaikan rasa sakit yang datang dari tubuhnya. Sambil mengertakkan giginya, dia meraung dengan marah, brengsek, kamu berani membiarkan Ziling Lu bertarung denganku. Mesin giok putih itu tersenyum dingin, hanya kamu. Bahkan 10 dari kalian tidak cukup untuk membunuhnya. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah Dewa Bela Diri yang diam di samping lagi. Karena dia tidak bisa melihat wajahnya, Wu Yun tidak tahu seperti apa wajah Dewa Bela Diri saat ini. Namun, Anda dapat mengetahui tanpa melihat bahwa dia pasti sedang marah. Bagaimana mungkin Dewa Bela Diri yang agung tidak marah ketika dia benar-benar mempermalukan orang yang mati di tangannya sendiri? Bab 699, Ibu Kota Sejahtera. Tiba-tiba, mesin giok putih berkata dengan nada yang aneh. Wu Lingtian, jangan khawatir. Jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan membunuhmu sebagai pewaris. Setidaknya, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Kamu membunuh seperti yang kamu katakan. Apa nada arogan? Dewa Bela Diri. Leng bersenandung. Bai Yuji tertegun sejenak, lalu mencibir, Wu Lingtian, kamu lebih tahu dariku kekuatan seperti apa yang kamu miliki sekarang. Jika kamu menggunakan beberapa gerakan lagi, aku khawatir semua kekuatan yang telah kamu kumpulkan bersembunyi di baliknya. Tahun-tahun akan terbuang percuma. Kamu bisa mencobanya. Kata Dewa Perang dengan anggun. Bai Yuji tidak melanjutkan topik ini, jelas dia masih memiliki pantangan tertentu. Tiba-tiba, tatapan kejam muncul di matanya, coba. Tidak. Aku tidak perlu mencoba. Aku punya cara yang lebih baik, lebih menarik, cara yang lebih menyenangkan daripada membunuhmu secara langsung. Aku ingin melakukannya menyiksamu, aku ingin penerusmu tidak sebaik penerusku. Aku ingin kamu gagal, aku ingin membuatmu kehilangan muka, dan aku ingin memberitahumu, aku, mesin giok putih, lebih baik darimu. Saya tidak mengenal Dewa Bela Diri saat ini. Ekspresi yang luar biasa, tetapi saya tidak mendengar dia mengeluarkan suara lagi. Wu Yun mengertakkan gigi, dan saat ini, semuanya menjadi jelas. Mengapa Ziling Lu tiba-tiba muncul dan semuanya harus sinkron dengannya? Ternyata semuanya disebabkan oleh mesin giok putih di balik layar, dan dia ingin membuktikan dirinya. Buktikan kalau keturunannya lebih kuat dari keturunan Dewa Perang. Dia membalas dendam dengan mempermalukan Dewa Perang dengan cara ini.
Wu Yun sangat marah dan hendak berbicara. Namun mereka melihat Bai Yuji dan Zi Linglu sudah menuju ke kejauhan. Di kejauhan, terdengar serangkaian tawa menyeramkan. Setelah kedua orang itu pergi, Wu Yun menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan amarah di hatinya. Duduk bersila, dia mengatur nafasnya dan mengatur darah yang baru saja dimasukkan ke dalam tubuhnya oleh kekuatan mesin giok putih. Apakah kamu baik-baik saja? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga Wu Yun. Wu Yun tiba-tiba membuka matanya dengan wajah gembira, dalam ingatannya, ini adalah kedua kalinya Dewa Perang berbicara kepadanya. Tapi ini pertama kalinya dia peduli padanya dengan nada lembut. Aku baik-baik saja, Dewa Perang. Tidak apa-apa. Lalu, Dewa Perang tidak berkata apa-apa lagi. Dewa bela diri, apakah kamu tidak marah? Bajingan ini. Wu Yun mengertakkan gigi dan mengungkapkan keraguannya. Dari nada bicara Dewa bela diri, dia sepertinya tidak mendengar gejolak emosi apapun. Dewa Perang berhenti sejenak dan berkata, marah. Aku baru saja dikalahkan, jadi mengapa aku harus marah? Kamu, bekerja keras. Setelah mengatakan itu, Dewa Perang menghilang dari matanya. Tapi Dewa Perang telah menghilang, tapi wajah Wu Yun tidak terlihat bagus. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dirasakan Martial God saat ini. Namun jika tidak ada amarah di hati, bagaimana mungkin? Dapat didengar dari kata-kata terakhir Dewa Perang bahwa keadaan pikirannya berfluktuasi. Sayangnya, semuanya menjadi bumerang dan waktu berubah. Mungkin seperti yang dikatakan mesin giok putih, Dewa Perang bukan lagi Dewa Perang seperti dulu. Sekarang dia mungkin bukan tandingan Bai Yuji. Setiap langkah yang dia lakukan membutuhkan kerja keras selama puluhan tahun untuk membayar konsekuensinya. Dan kalimat, berusahalah yang terbaik, juga menyematkan semua harapanmu pada Wu Yun. Dia mungkin tidak ingin bersaing dengan Bai Yuji. Tapi dia benar-benar tidak tahan dengan penghinaan ini. Ditempatkan di atas kepala oleh seseorang yang pernah mati di tangannya sendiri. Tidak ada yang bisa mentolerir hal semacam ini. Tetapi sekarang dia baru memulihkan satu tingkat kekuatannya, dia mungkin benar-benar tidak dapat melakukan apapun. Wu Yun mengertakkan giginya, jejak tekad muncul di matanya, dan berkata pada dirinya sendiri, jangan khawatir, Dewa Perang, aku pasti akan mendapatkan kembali wajahmu yang hilang hari ini. Jika aku tidak dapat menemukan batu giok putih mesin, aku akan mencari Zi Linglu. Aku akan memberitahumu dengan tindakan bahwa keturunanmu tidak lebih buruk dari orang lain. Mungkin, dia merasakan kebanggaan di hati Wu Yun saat ini. Tiba-tiba, suara Dewa Perang muncul lagi di benak Wu Yun. Silakan dan lakukan. Karena kamu adalah keturunanku, kamu harus mengikuti jalan seorang kaisar. Kamu tidak perlu khawatir tentang Bai Yuji. Dia tidak berani mengambil tindakan terhadapmu. Selama dia berani mengambil tindakan, bahkan jika aku kehilangan semuanya, bahkan jika dia memperbaikinya lagi, dia pasti akan terpana. Ya, aku mengerti. Wu Yun mengangguk tegas. Membuka matanya, melihat ke kejauhan, dia mengertakkan gigi dan berkata, Zi Linglu. Coba saya lihat betapa kuatnya kamu. Segera. Tubuh dan kultivasi Wu Yun telah kembali ke kondisi puncaknya. Setelah reorganisasi singkat, dia terus melaju menuju ibu kota. Pada saat yang sama, di pegunungan di kejauhan, Ziling Road juga menuju ke ibu kota. Tuan, mengapa kamu tidak membunuh kedua orang itu saja? Zi Linglu bertanya. Membunuhnya tidak semudah itu. Jika Wu Lingtian berusaha sekuat tenaga, dia akan membakar dirinya sendiri sebagai akibatnya. Saya khawatir saya tidak akan menjadi lawannya. Namun, saya rasa dia tidak akan berani mengambil tindakan dengan mudah. Bahkan jika dia membakar dirinya sendiri, dia pasti tidak akan yakin sepenuhnya. Lagi pula, aku lebih baik dari dia. Bangun kembali selama bertahun-tahun dulu. Setelah jeda, dia berkata lagi, tidak masalah, kamu tidak harus khawatir tentang hal lain. Targetkan saja Wu Yun dan jangan bunuh dia dulu. Dia adalah penerus Wu Lingtian, dan kebangkitannya di masa depan tidak bisa dihindari. Apa yang harus Anda lakukan, berada di atasnya, melangkah maju kepalanya, dan biarkan dunia melihat bahwa Bai Yujiku tidak lebih buruk dari Wu Lingtiannya. Apakah kamu mengerti? Dimengerti, Guru.
Jejak kejahatan melintas di mata Zilinglu, dia menjawab dan berlari menuju ibu kota. 1,5 hari kemudian, sebuah kota makmur muncul di depan Wu Yun. Sejauh mata memandang, gedung-gedung tinggi berdiri tegak. Setelah melihatnya, bahkan Wu Yun pun takjub. Belum lagi dibandingkan dengan beberapa kota di benua timur dan benua selatan. Bahkan kota Baisui tertinggal jauh. Di mata Wu Yun, kota Baisui sudah sangat mengesankan. Namun jika dibandingkan dengan ibu kota Kabupaten Yunling, tidak layak disebut sama sekali. Di gerbang kota, perintah masuk yang lulus penilaian di kota Baisui akan diserahkan. Segera, kami memasuki kota. Kota ini ramai, dan banyak hal yang berharga di benua timur dapat dilihat di mana-mana di ibu kota Kabupaten Yunling. Seseorang langsung mendirikan kios yang menjual ramuan. Seseorang secara acak memasang papan cepat dan menjual senjata yang mengejutkan Wu Yun adalah di antara senjata-senjata tersebut, sebenarnya ada senjata spiritual tingkat tinggi. Dimanapun ada kualitas tinggi, di situ akan ada yang terbaik, dan senjata spiritual terbaik sudah cukup untuk diburu semua orang di benua timur. Di sini, Anda bisa melihatnya di mana-mana. Cukup dengan melihat kesenjangan antara kedua benua. Terlebih lagi, Wu Yun sebenarnya melihat beberapa orang yang mampu menggunakan keterampilan pengendalian binatang untuk mengendalikan beberapa binatang ajaib kecil untuk tampil di jalan. Beberapa orang menggunakan api sungguhan untuk melakukan trik sulap. Beberapa orang juga memasang formasi kecil di tanah untuk menimbulkan beberapa fenomena aneh dan menarik orang untuk menonton. Ini semua adalah orang-orang berbakat di antara orang-orang biasa. Meski saya hanya menggores permukaannya, itu sudah cukup untuk dilihat. Entah itu menyempurnakan senjata, mengatur formasi, atau kemampuan lainnya. Di Beidalu, hal ini bukanlah hal yang aneh. Orang yang hanya memiliki pengetahuan dangkal dapat ditemukan di mana-mana. Pastinya tidak sedikit orang yang benar-benar kuat. Wu Yun sangat merasakan bahwa orang-orang dari benua utara memandang rendah orang-orang dari benua lain. Tidak semuanya terjadi dalam semalam, semuanya terjadi karena suatu alasan. Bab 700 Penilaian Penerimaan. Mungkin seperti yang dikatakan Wei Fucheng, keterampilan ini dianggap sudah lama punah di benua timur dan selatan. Di Beidaolu, tidak ada kekurangan. Hanya saja orang-orang ini tidak mau keluar dari benua utara. Wu Yun tidak mempercayainya pada awalnya, tetapi sekarang tampaknya itulah faktanya. Tapi Wu Yun juga cukup bersemangat di hatinya. Tampaknya di benua utara ini, seseorang benar-benar dapat memanfaatkan apa yang telah dia pelajari dengan baik dan melenturkan otot-ototnya. Tetapi pada saat ini, Wu Yun sedang tidak berminat untuk menonton hal-hal ini, dia dengan santai mendekati pria parubaya itu dan bertanya tentang lokasi benteng agensi. Ketika pria parubaya itu mendengar bahwa Wu Yun akan pergi ke benteng agensi, dia langsung menatap Wu Yun dengan curiga. Dia berkata, "Anak muda, tempat itu bukan untuk kunjungan biasa. Orang biasa tidak diperbolehkan masuk. Bahkan kita tidak bisa masuk dengan mudah." Setelah mengatakan itu, dia melihat kartu identitas di tubuh Wu Yun lagi dan berkata, "Saya tidak mencoba mengutak-atik Anda. Adik Anda, dengan status kelas 2 Anda, saya khawatir Anda tidak dapat melakukannya." Wu Yun mengerutkan kening dan berkata, "Saya akan mengambil bagian dalam tantangan." Pria parubaya itu sepertinya telah mendengar sesuatu yang luar biasa, pergi ke benteng agensi berpartisipasi dalam tantangan. Anda berasal dari Mars, kan? Wu Yundao, bagaimana Anda mengatakan ini? Pria itu melambai tangannya berulang kali, "Kamu benar-benar tidak tahu. Tidak perlu pergi. Tantangan ini dimulai setahun yang lalu, dan jadwalnya sudah setengah jalan. Apa lagi yang akan kamu lakukan? Konon beberapa yang teratas para jenius hanya punya sepertiga terakhir yang tersisa untuk dilewati, jadi kamu masih ingin pergi. Tidak masalah, beritahu saja lokasinya," kata Wu Yun. Pria parubaya itu memandang Wu Yun sejenak dan berkata, "Baiklah, karena kamu bersikeras, silakan saja. Tapi jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa mengingatkanmu. Lulus tes masuk paling dasar. Bagaimana menurutmu?" Ini sebenarnya membuat Wu Yun sedikit tertarik. Pria parubaya itu mengerutkan bibirnya dan berkata, "Apakah kamu dari Mars?"
Apakah kamu akan berpartisipasi dalam tantangan benteng tanpa mengetahui apapun? Wu Yun tidak dapat membantahnya. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Melihat Wu Yun tidak berbicara untuk waktu yang lama, pria paruh baya itu berkata, "Hei, anak muda, kamu menjadi gelisah ketika mendengar gangguan. Kamu harus bertanya sebelum datang. Kamu telah menempuh perjalanan ribuan mil untuk datang ke Kabupaten Yunling kami dari tempat lain. Jika Anda tidak bisa pergi ke sana, bukankah Anda melarikan diri dengan sia-sia?" Setelah jeda, dia berkata lagi, "Mereka yang berpartisipasi dalam tantangan benteng agensi semuanya adalah yang pertama jenius kelas di Kabupaten Yunling kita. Nilai mereka tidak boleh melebihi 25, dan tingkat budidaya mereka harus di atas level voli." Ah, murid. Wu Yun menyusut, ini bukan akhir. Ditanya, apakah tidak ada cara lain? Tentu saja ada cara lain, tapi... Pria parubaya itu ragu-ragu sejenak, dan Wu Yun mendesak, "Saudaraku, tolong beritahu saya." Pria parubaya pria itu berkata, "Ada cara lain, tapi... Anda pasti kurang beruntung. Mereka yang berada di bawah alam lingkong harus lulus penilaian Guru Lu jika ingin berpartisipasi dalam tantangan." Tuan Lu. Gumam Wu Yun, berpikir bahwa Tuan Lu seharusnya menjadi pencipta benteng mekanisme ini. Tes macam apa? Pria parubaya itu memutar matanya dan berkata, "Tes macam apa yang kita orang biasa tahu? Jika Anda punya keberanian, cobalah dan Anda akan tahu. Tapi saya pernah mendengar sebelumnya bahwa banyak orang berada di bawah bimbingan Guru Lu. Selama penilaian, dia langsung mati karena kekurangan kekuatannya." "Oh, terima kasih," kata Wu Yun, "selama masih ada jalan, itu akan mudah." Adapun penilaian Guru Lu, Wu Yun tidak terlalu mempedulikan hal itu. Atasan. Kecuali jika dia dengan tulus tidak ingin praktisi di bawah alam lingkong lewat, Wu Yun harus berhasil selama ada kemungkinan. "Saya mengetahui lokasi benteng mekanisme ini dari mulut pria parubaya." Wu Yun bergegas. Sekitar setengah jam kemudian, Wu Yun sudah jauh dari pusat kota ibu kota. Ada area yang sangat terbuka di depan, bahkan sampai Anda tidak bisa melihat tepinya secara sekilas. Di sekitar ruang terbuka ini dibangun tembok setinggi lebih dari 10 meter. Seluruh tembok tinggi berbentuk segi 6 sama kaki. Di setiap sisinya terdapat gerbang masuk yang lebar. Tapi tanpa kecuali, mereka dijaga ketat. Namun, perhatian Wu Yun tidak tertuju pada 6 gerbang kota tersebut, melainkan pada tembok tinggi heksagonal dengan sudut yang sama dalam waktu yang lama. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, betapa megahnya formasi alam semesta heksagonal. Tampaknya Guru Lu juga cukup mahir dalam teknik formasi. Dia menggunakan formasi ini untuk menyerap energi spiritual di sekitarnya, membuat tanah terpencil ini terlihat penuh vitalitas. Luar biasa, sungguh luar biasa. Di tengah formasi alam semesta heksagonal, sebuah benteng megah menarik perhatian Wu Yun. Kalau dipikir-pikir, inilah benteng mekanismenya. Wu Yun tidak bisa tidak kagum bahwa sebagian besar energi spiritual yang diserap oleh formasi alam semesta heksagonal dikirim ke dalam benteng mekanisme. Cara-cara ini sebenarnya tidak lemah. Bahkan jika Wu Yun memiliki bab formasi, dalam kondisinya saat ini, dia tidak akan pernah bisa melakukan ini. Di luar pagar, meski jauh dari pusat kota, namun masih banyak orang. Itu sangat meriah, tapi mereka semua ada di sini untuk menonton. Wu Yun melihat sekeliling, tapi tidak menemukan Ziling Lu, dan tidak tahu apakah dia akan datang. Mungkin dia sudah masuk. Wu Yun mencari-cari dan akhirnya menemukan tempat di mana 4 kata, penilaian penerimaan, terukir. Tulisan tangannya agak tua, saya kira diukir di sini setahun yang lalu. Wu Yun melewati kerumunan dan melangkah maju. Ada 2 orang yang tampak seperti penjaga di kantor penilaian dan segera menghalangi jalan Wu Yun. Sambil menunjuk ke belakang Wu Yun, dia berkata, "Mundur, kunjungi benteng dan mundur keluar garis putih." Wu Yun tersenyum dan berkata, "Saya di sini untuk mengikuti penilaian." "Ikuti penilaian." Penjaga itu mendongak dan turun. Setelah bertanya pada Wu Yun, dia berkata, "Pergi dan beritahu Tuan Li bahwa seseorang ingin mengambil bagian dalam penilaian." Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya berjubah biru keluar. "Saya tidak tahu bahwa tingkat kultivasi orang ini tidak lemah."
Pria parubaya itu memandang Wu Yun dari atas ke bawah untuk beberapa saat dan berkata, ini adalah tempat di mana kamu akan dinilai langsung untuk masuk. Jika kamu tidak cukup kuat, pergilah ke sana. Wu Yun mendengus dan melirik ke arah jarinya. Dia diam-diam berpikir, sepertinya dia mencari di tempat yang salah, dia menanyakan hal itu sebelumnya. Ada dua ujian masuk, yang pertama mencapai ranah voli dan langsung masuk. Yang kedua adalah lulus penilaian Guru Lu. Wu Yun hendak berbalik dan pergi, tapi mendengar dua penjaga di belakangnya bergumam. Dalam penilaian setahun lalu, para jenius yang sudah mencapai level voli sudah masuk. Kami sudah diam selama lebih dari setengah tahun. Saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini, tapi dua orang masuk satu demi satu. Pemuda berbaju ungu yang masuk di depan benar-benar kuat. Dia tampak seperti baru berusia awal 20-an, tapi dia hampir membuat bola tesnya meledak. Ya, dia adalah seorang jenius dengan kekuatan dan level tertinggi yang mutlak. Saya tidak entah kenapa lama sekali datangnya. Kupikir anak ini juga ada hubungannya dengan orang itu. Sama saja, aku tidak menyangka, bukan apa-apa. Mendengar ini, Wu Yun tiba-tiba berhenti dan berkata pada dirinya sendiri. Anak muda berbaju ungu. Tampaknya jalan Ziling memasuki jalan sebelum saya.